Ada riwayat yang mengesankan bagaimana beliau menuntut ilmu. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Disebutkan dari Hisham bin Urwah, qala kana yujalisu Aslam maula Umar. Ali bin Al-Husain selalu bermajelis dengan Aslam, budaknya Umar. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, tada'u Quraisyan wa tujalisu abda bani Adi. Engkau meninggalkan majelis dengan orang Quraisy, maksudnya orang-orang mulia, lalu engkau bermajelis dengan budaknya Bani Adi. Bani Adi adalah kabilahnya Umar bin Khattab. Faqal, maka beliau menjawab, innama yajlisur rajul haitsu yantafi. Sesungguhnya yang pantas kita duduk bersamanya, bermajelis dengannya ketika dia bermanfaat bagi kita. Jadi walaupun dia dari keturunan mulia, dari keturunan Nabi SAW, dari orang Quraisy, kalau enggak bermanfaat, duduk dengannya, cuma cerita dunia, cuma cerita enggak jelas, riwayat hadis-hadis yang lemah dan palsu misalkan, maka dia tidak pantas kita bermajelis dengannya. Kemudian disebutkan juga dari Abdurrahman bin Adraq, dari Abdurrahman bin Adraq, kana Ali bin Al-Husain yadkhulul masjid fayashukkun nas hatta yajlisa fi halqati Zaid bin Aslam. Bahwasanya Ali bin Al-Husain masuk ke Masjid Nabawi berdesak-desakan dengan orang-orang di sebuah majelis. Jadi dia enggak diberi semacam pemuliaan khusus, tidak. Dia harus duduk berdesak-desakan dengan orang-orang sampai dia bisa duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, putranya mantan budak. Faqala lahu Nafi bin Jubair. Lalu Nafi bin Jubair berkata kepadanya, Ghafarallahu laka anta sayyidun nas ta'ti tatakhatta hatta tajlisa ma'hadzal abd. Semoga Allah mengampunimu. Engkau ini kan pemimpinnya manusia, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi engkau datang ke sini, ke majelis kita ini, sampai engkau bisa duduk dengan budak ini. Jadi engkau orang mulia, tapi berdesak-desakan demi bisa duduk di majelis seorang budak. Faqala Ali bin Al-Husain, maka beliau menjawab, al-ilmu yubtagha wa yu'ta wa yu'ta wa yutlaba min haitsu kana. Al-ilmu yubtagha wa yu'ta wa yutlab min haitsu kana. Ilmu itu dikejar, didatangi dan dicari dimanapun dia berada. Kalau yang berilmu seorang budak, kita duduk bersimpu di hadapannya karena dia berilmu. Inilah teladan dari seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi kisah-kisah beliau yang menakjubkan. Bacalah kitab di antaranya Syiar A'lamin Nubala dalam biografi beliau yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Baik. Jadi ini luar biasa teladan dari cicit Nabi SAW. Hendaklah kita, dan lebih khusus lagi keturunan Nabi SAW atau yang mengaku-ngaku keturunan beliau, hendaklah meneladani beliau rahimahullahu ta'ala.